wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan apotek sehat terus. Anggota kelompok meliputi Sania Yuni Purwasi, Sri Wahyuni, Tri Hartuti, Tri Septianingrum, dan Wiwi Yuliati. Apotek sehat terus memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama aspek manajemen, aspek pasar, aspek teknis, serta aspek keuangan. Yang pertama yaitu aspek manajemen yang membahas mengenai latar belakang, visi dan misi, bentuk dan tata letak bangunan, sumber daya manusia, serta standar prosedur operasional. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Apotek sendiri tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyalur sediaan, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Pendirian apotek sehat terus di Jalan Auri A10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun diawali dengan melihat adanya peluang bisnis. Karena tempatnya yang cukup strategis, yaitu berada di pinggir jalan raya yang merupakan jalan utama yang ramai yang dilalui ke beberapa kendaraan dekat dengan perumahan penduduk. Kemudian terdapat di sekitar ada puskesmas, sekolah, perkantoran, pertokoan, dan praktek dokter. Berikut visi dan misi dari apotek sehat terus. Yang pertama merupakan visi menjadikan apotek sebagai tempat pelayanan kefarmasian dengan berbasis pharmaceutical care tanpa mengesampingkan kesejahteraan dan tumbuh kembang apotek agar menjadi apotek pilihan utama masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Kemudian yang kedua terdapat misi yaitu memberikan pelayanan kefarmasian yang tepat, ramah, cepat, dan informatif dengan berbasis pharmaceutical care kepada masyarakat. Kemudian melakukan pelayanan informasi serta konsultasi obat dan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup seluruh karyawan apotek, membangun hubungan baik antara pasien dan apotek, dalam hal ini adalah apoteker dan karyawan apotek. Sumber daya manusia, apotek sehat terus memiliki 8 karyawan dengan rincian sebagai berikut. Terdapat apoteker pengelola apotek 1, asisten apoteker 3, administrasi atau kasir terdapat 2, cleaning service 1, satpam 1. Untuk jam kerja atau shift pada apotek sehat terus terdapat 2 shift, yaitu shift pagi dan shift sore. Untuk shift pagi dimulai pukul 07.00 pagi hingga 12 siang, meliputi 1 asisten apoteker, 1 administrasi, 1 cleaning service. Untuk shift sore dilakukan pukul 4 sore hingga pukul 9 malam, yaitu meliputi 1 apoteker, 2 asisten apoteker, 1 administrasi, dan 1 satpam. Berikut gambaran bentuk dan tata letak bangunan dari apotek sehat terus. Untuk keterangan nomor 1 merupakan kursi tunggu, nomor 2 konsultasi, nomor 3 kasir, nomor 4 rak OTC, nomor 5 meja racik, nomor 6 produk kecantikan, nomor 7 produk susu bayi, nomor 8 toilet, nomor 9 musola, nomor 10 arsip berkas, nomor 11 rak obat, serta nomor 12 yaitu gudang obat. Standar operasional dari apotek sehat terus yang pertama penetapan harga, kedua alur pasien mengunjungi apotek, ketiga SPO pelayanan OTC, OWA dan resep, keempat SPO peracikan obat, kelima SPO konseling OWA dan resep, keenam SPO penerimaan dan penyimpanan barang. Berikut merupakan aspek pasar dari apotek sehat terus. Yang pertama yaitu akan membahas tentang prospek pemasaran, yang kedua yaitu strategi dan inovasi. Untuk prospek pemasaran, yang pertama akan membahas strong, yaitu lokasi yang strategis, pemberian pelayanan petugas kefarmasian profesional. Yang kedua ada weakness, apotek keadaan baru, belum banyak dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga ada opportunities, memperoleh pasar dari penduduk sekitar, memiliki letak bangunan yang strategis. Yang keempat yaitu threat, adanya regulasi pemerintah terkait program BPJS. Rumah sakit dan puskesmas gencar menerapkan sistem untuk mencegah keluarnya resep. Untuk strategi dan inovasi yang akan dilakukan yaitu membuat iklan untuk sebagai media agar apotek sehat terus lebih dikenal dan loyal, memberikan penawaran dan harga khusus, pelayanan. Dengan apotek sehat terus ini menyediakan pelayanan konsultasi, kemudian memberikan kenyamanan dan fasilitas,
Untuk kualitas apoteker sebagai pendamping, asisten apoteker dan staf lainnya sudah terlatih baik dalam memberikan pelayanan dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Berikut aspek teknis, yang pertama lokasi dan lingkungan sekitar, yang kedua struktur organisasi, ketiga desain seragam karyawan, yang keempat yaitu alat dan perbekalan. Berikut yaitu gambaran lokasi dan lingkungan sekitar yang ada di sekitar Apotek Sehat Terus. Di beberapa titik terdapat ada universitas, gereja, serta dokter gigi, serta area penduduk yang lumayan padat sehingga Apotek Sehat Terus ini akan dikenal secara cepat dan pesat. Berikut merupakan struktur organisasi dari Apotek Sehat Terus. Yang di paling atas ada manajer, yang kedua apoteker, yang ketiga ada asisten apoteker, administrasi, cleaning service, dan satpam. Berikut desain seragam karyawan dari Apotek Sehat Terus. Kemudian kita akan membahas alat dan perbekalan. Bangunan dari Apotek Sehat Terus memiliki luas tanah 150 meter persegi, untuk luas bangunannya 80 meter persegi, yang terdiri dari ruang tunggu dilengkapi dengan TV, musik, kipas angin, lemari pendingin untuk minuman dan makanan ringan, majalah dan leaflet kesehatan. Kemudian terdapat ruang penerimaan dan penyerahan resep, ruang tertutup untuk konseling, ruang peracikan dan penyerahan obat, ruang penyimpanan obat, kasir, toilet, serta tempat parkir. Untuk kelengkapan bangunan dari Apotek Sehat Terus, penerangan yang memadai, sumber air, wifi dan TV kabel, alat pemadam, ventilasi dan sanitasi yang baik, diberikan billboard ukuran 120 cm x 80 cm yang memuat nama, alamat dan jam buka apotek serta nama SIPA dari apotek penanggung jawab apotek. Selanjutnya perlengkapan kerja. Yang pertama ada alat pengolahan atau peracikan, batang pengaduk, corong, gelas ukur, kompor dan pemanas, mortir stemper, pemanas air, panci, rak tempat pengering, timbangan miligram dan gram, serta timbangan untuk anak yang telah tertera. Kemudian wadah pembungkus dan pengemas seperti etiket berwarna putih untuk obat dalam, berwarna biru untuk obat luar, wadah pengemas, kertas perkamen, cangkang, kapsul, botol, pot plastik, sak plastik, strapless, gunting, selotip, cutter, pelubang kertas. Kemudian terdapat wadah pengemas dan pembungkus, plastik, tas atau kantong plastik. Untuk alat administrasi meliputi belangko pesanan obat, kartu stok obat atau kartu styling, kartu registrasi narkotika dan psikotropika, salinan resep, defekta, buku ED, buku farmako Indonesia, buku ISO, buku MIMS, buku WA, buku pembukuan keuangan, buku pembelian, buku penerimaan, buku farmakologi dan terapi, kemudian kumpulan peraturan UU dari apotek, kemudian kwitansi, alat tulis dan kertas, surat pesanan obat narkotika dan psikotropika, kemudian surat laporan obat narkotika psikotropika. Untuk perbekalan farmasi, sediaan farmasi yang diperlukan yaitu obat keras, obat bebas, alat kesehatan meliputi masker, termometer, perban, sarung tangan, spit dan alat perbekalan rumah sakit, obat tambahan, produk herbal, makanan dan minuman, seperti minuman kesehatan seperti susu atau madu, kosmetik, nutras estetika, dan perlengkapan bayi seperti bedak, botol susu bayi, sabun susu, dan pasta gigi antiseptik, kapas dan kecantikan lain-lain, serta makanan dan minuman. Berikut merupakan aspek keuangan. Aspek keuangan yang pertama yaitu meliputi modal. Kemudian modal tersebut untuk perlengkapan apotek, kemudian peralatan apotek, kemudian kita berikan gambaran modal operasional, modal cadangan, kemudian kita bisa berikan rencana anggaran dan pendapatan tahun pertama, biaya rutin per bulan tahun pertama, kemudian perkiraan laba rugi tahun pertama, pengeluaran rutin tahun pertama, perkiraan rugi laba tahun pertama. Kemudian yang terakhir analisis keuangan. Sekian, terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.